proteksi diri itu ada beberapa yang harus dilakukan dalam kegiatan new normal ini, seperti selalu mencuci tangan, sering menggunakan masker, dari kerumunan, serta menjaga jarak. Nah, untuk proteksi diri kita juga harus makan yang gizi yang seimbang, terus rajin olahraga dan istirahat yang cukup, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, kalau ada gejala-gejala seperti flu, batuk, lemas, dan sesak napas, segera hubungi pusat kesehatan terdekat. Demikian Pak yang bisa disampaikan. Apakah ada pertanyaan Pak? Memang sudah beberapa ini ya, Ya. petunjuk, Ya. memang pasti masyarakat sudah pada tahu sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kalau terus menerus ada baru seperti ini, ya, bagus memang. Terutama Pak di arah new normal ini kan masyarakat ini sudah menganggapnya new normal ini kembali ke biasa lagi. Maksudnya kan di arah new normal ini kebiasaan baru ya, jadi kita yang biasanya tidak pakai masker, jadi sekarang harus pakai masker karena untuk menghindari itu menjaga jarak supaya tidak ada penyebaran virus yang lebih banyak lagi. Jadi pokoknya jangan dibiasakan seperti sudah normal padahal belum, ya. Ya, Insya Allah lah nyampe, masyarakat sebagai sebagian sudah pada tahu bahwa ini masih ada. ya. Apalagi terus ditempel ini memang bagus, masukan bagus. Daripada pakai bicara kan susah. Kalau pakai ini bisa baca dulu, oh ya harus begitu kan. Ya. Memang bagus ya. Terus menerus dipakai ini apa, penyuluhan seperti begini bagus. Terus Pak, nanti juga kami dari kelompok ini juga ada video tentang yang pemeliharaan yang akan lewat WA. Kalau Bapak punya nomor WA nanti saya share video. Tapi di sini mah kebanyakan punya WA. Iya. Di sini. Pokoknya langsung dimasukin ke WA ini Cijati Asri. Nah, Mungkin pada bapak-bapak ya. banyak. Bapak tuh lebih Ya. tahu tuh. Nanti juga ada seminar yang akan dilakukan untuk memperdalam kegiatan ini pemeliharaan nanti dan kemungkinan hari Sabtu tanggal 11 itu ada seminar Jadi maksudnya apa? seminar online itu Pak, jadi pakai aplikasi Zoom sama atau Google Meet. Mendingan di ini kalau itu Ya. di apa di kantor RW. Ya, jadi Kantor RW. tapi bisa juga kan kalau ini di Zoom juga kan ya pakai handphone gitu gitu. Ya, kemakan apa? Hanya sama bapak-bapak mah udah pada ini, udah tahu lah. Apa? Kalau mau online apa? Oh iya Ya, online. virtual. Pasti udah canggih sekarang. Pasti nyampe. Udah gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Ya, amin. segala yang dicita-citakan Amin. tercapai lah. Amin. Segala yang diterangkan dapat dimengerti sama semua orang. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang melakukan kegiatan KKN dari Universitas Pajajaran. Di sini tema yang didapatkan itu adalah penataan kawasan perumahan dan pemukiman di era new normal ini. Dan subtemanya itu ada pemeliharaan personal hygiene dan proteksi diri. Nah, mau hanya sedikit aja. Nah, di perumahan Cijati ini, terkhususnya di RT 04 ini, apakah masyarakatnya sudah mengetahui protokol kesehatan atau di era new normal ini? Karena kan di era new normal ini bukan kembali ke normal yang dulu, tapi kan di era new normal ini bagaimana ada tatanan kehidupan yang baru. Apakah ada sosialisasi dari pihak RT atau RW gitu Pak? Mengenai untuk tatanan acara di normal ini, masyarakat Perum Cijati Asri alhamdulillah semuanya sudah mengerti, sudah tahu dari himbauan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, untuk pelaksanaan sekarang ini sekalipun sudah ada pelonggaran dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah Garut, tetap kita sehari-hari harus melaksanakan protokol kesehatan.
Contoh satu yang diwajibkan adalah memakai masker. Masker. Itu baik orang tua, anak muda, bahkan anak yang belum dewasa. Ya. Itu semuanya harus. Yang kedua, wajib cuci tangan pakai sabun. Ya. Itu jadi tidak mesti harus yang mahal-mahal lah barangnya, Ya. sabun apa gitu yang tertentu. Sabun mandi biasa pun bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Ya. Itu tetap harus kita laksanakan karena kita saling menjaga, baik mungkin dari kita pribadi ataupun orang lain. Kita tidak tahu wabah virus ini siapa yang Ya. menularkan ataupun yang tertular. Ya. Kemudian yang keempat, jaga kerumunan, hindari kerumunan. Ya. Jadi baik itu di tempat sekolahan, dekat sekolahan, di kantor, Ya. ataupun di masyarakat, di pasar, di swalayan, tetap kita harus ada physical distancing, artinya jaga jarak. Kemudian yang terakhir, nah ini mungkin selain daripada yang 4 tadi itu, ya, tentunya ada himbauan makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang cukup, kemudian makan yang cukup, istirahat yang cukup. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak, kalau gini Pak, kan di warga di Parung Ciliat ini kan ada yang bekerja di luar kota. Nah, apakah dari pihak RT atau RW juga sudah memantau yang kerja di luar kota? Kan itu kan saja yang di luar kotanya itu masih zona kuning atau biru bagaimana Pak? Nah, itu udah kami lakukan, sampaikan kepada warga. Contoh ada yang dari zona merah, Ya. dari Bekasi, Ya. Tangerang. Nah, itu ada beberapa warga, alhamdulillah mereka menerima. Jadi begitu datang ke rumah, ya upayakanlah isolasi diri di rumah selama 2 minggu. Andai kan tidak bisa sampai 2 minggu, ya aktivitas mereka karena datang Ya. tidak lama, 3 hari 5 hari berangkat lagi ke Ya, Jakarta. Nah, yang terpenting kita saling menjaga lah. Ya. Itu faktor apa yang disampaikan tadi, jaga jarak, kerumunan, pakai masker, untuk komunikasi baik ke keluarga ataupun dengan masyarakat. Itu sudah saya sampaikan. Dan alhamdulillah untuk Perum Cijati Asri khususnya RT 4 tidak ada yang notabene sekalipun dari wilayah zona merah masuk ke kita, mereka pada sehat dan sudah betul dilaksanakan pengontrolan ataupun pemeriksaan ke puskesmas yang terdekat di sini adalah pembangunan dengan di Horpanggung. Itu. Ya. Nah, terus Pak, masalah yang dihadapi dengan seperti penyediaan prasarana atau ada permasalahan tidak Pak? Nah, kalau di sini alhamdulillah untuk masjid, untuk prasarana yang sudah kita siapkan hanya di tempat umum seperti masjid lah. Itu sudah ada untuk tempat cuci, sekaligus untuk tempat duduk, ditambah lagi ada sanitizer itu, cairan untuk disinfektan. Itu. Cukup Ya. Pak. Nah, ini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai pemeliharaan kepada banjir dan proteksi diri. Jadi di dalam era new normal ini kita harus selalu melakukan kegiatan-kegiatan menjaga kebersihan seperti selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan hindari kerumunan serta menjaga jarak. Dalam menjaga diri dari virus corona ini ada beberapa cara seperti makan dengan gizi seimbang, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, jaga kebersihan diri dan lingkungan, dan segera ke fasilitas kesehatan terdekat bila terjadi demam, batuk, pilek, lemas disertai sesak napas. Demikian apakah ada yang ditanyakan? Ya sementara kami udah mengerti. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan ketahanan banjir dan proteksi diri. Di mana dalam era new normal ini kita harus terus melakukan menjaga kesehatan kita dengan beberapa cara, yaitu pertama selalu mencuci tangan, 2 menggunakan masker, 3 hindari kerumunan, 4 menjaga jarak. Nah, ada juga cara menjaga diri kita dari virus corona ini dengan cara makan dengan gizi yang seimbang, rajin berolahraga dan istirahat cukup, jaga kebersihan diri dan lingkungan,
Dan terakhir adalah segera ke fasilitas kesehatan terdekat bila di demam, batuk, pilek, lemas disertai cepat. Ini ya, apakah ada pertanyaan, pendapat, saran maupun kritik yang akan disampaikan? Ini masalah ini nih, masalah sesak napas kan Pak, bagaimana nih? Batuk demam biasa, batuk biasa. Nah, itu untuk menjaga biar terjadi demam, batuk, pilek, lemas itu, jika ada gejala tersebut secepatnya dibawa ke fasilitas kesehatan itu yang terdekat, yaitu di puskesmas maupun rumah sakit. Nah, gejala-gejalanya itu bisa saja demamnya tinggi, suhu tubuhnya cukup tinggi melebihi angka normal, yaitu angka normal itu 37,5, atau batuk yang biasa-biasa saja juga bisa menimbulkan virus corona. Demikian. Nah,